Gue itu dibesarkan di keluarga yang broken banget. Orang tuh bilang kalau gue itu bakal gede menjadi orang yang haus cinta. Tapi laki-laki itu nggak akan melihat gue berharga karena mereka udah nggak respect duluan sama bonyok gue. Mereka pasti mau badan gue doang. Gitu. Itu terucap gara-gara pas Valentine temen SMP gue ngasih gue coklat. Ternyata mahal ya untuk merasa berharga aja. Lu harus tuker sama sesuatu yang semahal itu gitu. Jadi gue keluar dengan statement kalau pernikahan itu harganya semahal itu, harus bikin gue merasa benci sama diri gue. Dan I don't want it. Steven cuma di jalan cuma bilang, kamu lihat Pak Tung tuh sekaya itu dan sesuksesful itu. Kamu harus belajar kalau nggak semua pernikahan itu gagal dan nggak semua laki-laki itu jahat. Dia bilang kayak gitu. At least not in my family. Wow. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan one of my best friend. Kita dulu ngekos bareng, pokoknya rame-rame ya, bukan kos berdua. Nah, kita tuh kenal udah lumayan lama. Kita juga satu gereja dan gue tahu cerita hidup dia tuh luar biasa banget. Waktu dia married, gue dateng, dia sempat bilang gini, gue kira pernikahan itu bukan buat orang seperti gue. Dan itu bisa muncul karena cerita hidup yang sangat panjang. Well, kita mau gali dari awal dia lahir sampai dia menikah, punya anak, gimana Tuhan bawa hidup dia sampai ke titik ini. Welcome, Fania. Hai. Selamat datang di Behind the Story. Thank you udah diundang juga. Thank you waktunya. Pertama-tama boleh perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman yang nonton? Lu siapa, kesibukannya apa aja? Silakan. Oke. Halo teman-teman, nama aku Fania. Aku sekarang itu adalah business owner, seorang istri juga dan seorang ibu juga. Gitu. Oke, jadi udah punya anak satu ya? Sudah punya anak satu. Oke, jadi boleh gambarin dulu nggak ke gua how blessed, berapa diberkati kehidupan lo yang saat ini sebelum Saat kita ini. cerita tentang your past. Saat ini ya, ini gue ngerasa gue bersyukur banget sih Bray, karena maksudnya setelah 4 tahun gue married, gue ngerasa ini adalah titik paling bahagia di dalam hidup gue. Terus kayak gue juga mengalami kehamilan yang sangat menyenangkan di tengah-tengah ibu-ibu hamil yang mungkin kayak struggle banget. Nah, gue tuh kayak diberkati dengan easy pregnancy gitu. Terus kayak ketika gue mengalami fase newborn itu juga kayak baby gue tuh nggak rewel. Maksudnya I enjoy my parenting journey very much gitu. Jadi kayak gue nggak harus deal sama postpartum depression atau baby blues gitu-gitu loh. Jadi gue ngerasa ini semua tuh nggak bisa kejadian kalau gue nggak dapet support system yang sehat gitu. Nah salah satunya faktor paling penting tuh kehadiran suami gitu. Jadi gue hoki karena ketika gue hamil gue bisa bilang sama Steven, don't worry about the baby, just focus on take care of me gitu. Pastikan gue waras, dengan begitu anak-anak lu pasti juga bakal ke take care dengan baik gitu loh. Jadi banyak orang tuh lupa di situ. Jadi gue ngerasa suami gue hadir banget, dan kalau nggak ada dia mungkin ceritanya beda gitu. Oke. Apa yang lu paling value di hidup lu saat ini compare sama Fania yang dulu? Lu sempat mau jadi artis nggak sih dulu? Iya, Ya kan? 15 kilo yang lalu ya kan. Oke, gue pengen lu coba buat comparison. Apa yang lu sangat value di kehidupan lu sekarang dengan Fania yang dulu? Yang gue sangat value saat ini ya marriage life gue sih. Gitu, kayak kebetulan gue menikah dengan orang yang sama niatnya. Itu menurut gue itu sih kuncinya gitu, kayak gue menikah dengan orang yang sama niatnya dalam memperjuangkan
pernikahan ini supaya nggak cuma survive, nggak cuma tidak cerai goalnya, tapi kayak kita tuh juga bisa fruitful dan enjoyable gitu loh sampai tua, sampai mati. Dan gue ngerasa kalau dua-duanya nggak agree, nggak bakal kejadian pernikahan yang menyenangkan itu, karena nggak mungkin gue doang yang mau atau Steven doang yang mau gitu loh. Tapi karena gue bisa ketemu sama orang yang segitu investednya untuk pernikahan, gue juga bisa lihat anak gue bisa have a better life dari apa yang gue punya dulu gitu. Kalau Fania yang dulu? Kalau gue yang dulu ya, gue lahir di Jawa, terus kayak bonyok gue tuh married muda banget gitu. Jadi anak kecil, melahirkan anak kecil, I don't think mentally mereka ready juga ya. Okay. Financially juga nggak ready. Terus banyak hal yang mereka nggak ngerti. Jadi ya udah kayak masa kecil gue nggak terlalu menyenangkan sih kayak gitu. Dulu apa yang lu sangat value ya masa-masa lu muda dan masih banyak ambisi? Apa yang membuat lu hidup itu baru berharga kalau apa? Hidup itu baru berharga kalau gue nggak bikin kesalahan sih gitu. Jadi karena bonyok gue itu udah ada image tersendiri di dalam otak gue, jadi kayak apapun yang mereka lakukan gue mau do the otherwise gitu loh. Dan hokinya mereka tuh kayak bandelnya ekstrim gitu. Jadi akhirnya kayak gue memilih jalan apapun itu yang berkebalikan dari bonyok gue kayak gitu. Jadi kayak karena banyak rejection dari kecil, gue ngerasa gue itu tidak boleh salah, Bray. Gitu. Gue tidak boleh salah. Gue ngerasa kayak nggak salah pun gue udah disalahin. Jadi hidup tuh harus selurus mungkin, harus sebenar mungkin gitu. Sampai akhirnya gue sempat menjadi orang yang sangat farisi gitu. Kayak gitu sih. Tadi kan gue bilang ya di wedding lu yang salah satu momen yang paling berkesan buat gue waktu lu bilang gue pikir marriage itu bukan untuk orang seperti gue. Wah, itu waktu gue dengar lu ngomong itu gue rada ngembeng sih. Ngembeng itu apa ya? Mau nangis gue. Jadi nggak nangis? Nggak nangis, kayak gue tahan kan lagi ini ya nyanyi ya. Jadi kayak tahan. Gue pengen breakdown. Kenapa lu sampai mikir kayak gitu? Kita start dari bagaimana lu dibesarkan. Lu bisa gambarkan nggak situasi lu dibesarkan oleh orang tua lu tuh seperti apa? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua gue, maksudnya ini I hope that my story bisa menjadi pelajaran buat orang banyak ya gitu. Kayak gue sudah berdamai dan maksudnya ya udah emang ini harus terjadi menurut gue gitu. Gue itu dibesarkan di keluarga yang broken banget gitu. Jadi bokap itu udah pakai narkoba dari gua umur lebih muda dari 9 tahun deh, karena mereka cerai di umur 9. Gua nggak inget spesifiknya, cuma gua ngerasa kayaknya pas gua kelas 2 SD tuh gua udah aware dari bokap narkoba gitu. Jadi bokap gua itu sangat muda menikahnya, dia narkoba, dia pengangguran, dan dia juga melakukan KDRT, dia juga selingkuh. Jadi segala sesuatu yang tidak layak dicontoh tuh ada di dia gitu. Sorry, muda umur berapa meritnya bokapnya? Kayaknya 19-20 gitu. Jadi se-chaos itu. Jadi kayak gue tuh bisa kayak pulang ke rumah tuh nggak pengen pulang gitu. Jadi pulang sekolah tuh kan jam 12 gitu. Jadi gue bisa kayak di sekolah tuh sampai jam 4, sampai jam 5 nggak mau pulang. Dan di sekolah tuh gue selalu jadi yang kayak anak yang super ceria, ketawa-ketawa, yang jadi badutnya gitu loh. Padahal maksudnya itu adalah cara gue untuk menutupi rasa sedih yang gue alami di rumah gitu. Jadi kayak gue tuh malas pulang karena gue tahu kalau gue pulang gue harus menyaksikan either nyokap gue lagi digebukin atau dia lagi dijambakin gitu. Karena sering banget gue melihat kekerasan yang segitunya gitu. Bahkan kayak kalau bokap lagi marah tuh
dia bisa lempar nyokap pakai botol kaca, Oh, wow. pakai lampu yang di charge itu loh zaman dulu, tahu kan yang gede banget gitu. Jadi kayak se-violence itu hidup gua gitu. Jadi kayak rumah tuh berisik, piring terbang, teriakan, terus kayak gua sempet yang menjadi anak yang takut banget bangunin orang tidur walaupun orangnya tuh bukan bokap gitu, karena gue mengalami kayak kalau gue berisik dikit bokap gue tuh bisa kayak bangun dan kayak anak gitu, jadi kayak segala macam perkataan kasar lah ya. Itu yang gue alami sih selama hidup. Nah di sisi lain nyokap gue adalah wanita yang masih muda sekali, menikah, orang dari Kalimantan dan di kota kecil. Bokap gue tuh dari kota besar by the way, dari Jawa lah, dari Jawa. Terus pas nyokap menikah, dia itu no clue lah pernikahan tuh apa, dan mereka menikah dengan cara yang salah. Ceritanya mereka tuh di challenge gitu, nggak boleh ya pacaran sama ini orang. Terus bokap gue kayaknya pride-nya kena, nyokap gue diajak kawin lari gitu, dan nyokap gue mau gitu loh. Jadi caranya tuh nggak bener lah gitu, caranya nggak bener. Terus kayak akhirnya pernikahannya lanjut, udah kadung, karena zaman dulu mereka tuh kayak peduli banget sama yang namanya image gitu loh, Bray. Kayak oh ya udahlah, kayaknya udah no hope nih, gue juga udah nggak ada harga, karena kayak mungkin mereka udah ngira gue tuh udah dalam tanda kutip tidak perawan, siapa lagi yang mau terima, apalagi itu di kota kecil. Terus akhirnya mereka memaksakan pernikahan itu gitu, dan mereka menikah dengan cara Islam lagi gitu. Padahal nyokap gue tuh bukan Muslim gitu loh. Jadi chaos lah ya, banyak kesalahan demi kesalahan, dan keadaan ini tuh menurut gue dipaksakan banget gitu. Jadi nyokap gue di abuse mentally, physically, terus verbally, dan dia juga nyokap gue tuh yang selalu kerja buat bokap. Jadi kita tuh hidup dari kerjaan nyokap gitu loh. Jadi umur 9 ketika bokap itu pergi, dia pergi gara-gara dia abis bikin nyokap gue pakai gitar. Lu tahu gitar nilon itu loh. Di ke muka nyokap sampai kepalanya segede ini, Bray. Hah, bengkak. Jadi waktu itu gue lagi nggak di rumah, terus kayak gue dapat info dari tetangga, dia bilang nyokap lu digituin orang gitu, sampai kondisinya udah parah karena darahnya banyak gitu. Jadi waktu itu gue nggak pakai sendal, gue lari ke rumah nyokap gue. Di dalam perjalanan gue cuma bilang, Tuhan please tolong mama, Tuhan please tolong mama. Itu adalah doa paling sering yang terucap dari mulut gue ketika masa-masa menyeramkan itu gitu. Lu umur berapa itu? Kayaknya masih 8 apa 9 tahun gitu. Gue lari, gue cuma bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong, terus sampai depan rumah gue udah ngelihat darah di mana-mana, dan gue cari nyokap gue. Gue cuma berharap nyokap gue masih hidup gitu. Ternyata nyokap masih hidup, tapi dalam kondisi muka tuh udah nggak ada bentuknya gitu, kayak bengkak banget gitu loh. Terus gara-gara di amuk masa bokap gue, jadi dia kabur dari Kalimantan gitu. Nah, dia ninggalin kita dengan semua isi rumah dijual. Jadi kita left with no money gitu. Tapi nyokap gue tuh terlalu gengsi untuk pulang ke rumah, karena keluarganya nyokap juga kayak bukan yang kayak ayo nak pulang. Jadi dia ngerasa juga kalau dia pulang mungkin respon yang dia dapet tuh makanya gak nurut sih sama orang tua. Dan itu menurut gue orang tua perlu belajar sih. Kata-kata kamu cinta sama anak kamu harus match sama apa yang mereka rasakan gitu. Gue tahu dasarnya keluarga nyokap gue tuh cinta, cuma nyokap gue nggak ngerasa dicintai, nggak ngerasa cukup aman untuk dia bisa menjadi sehancur itu untuk pulang gitu loh. Jadi dia bertahan gitu dengan kehancurannya dia sendirian, karena mungkin mamanya dia merasa dia cinta tapi dia nggak ngerasa gitu, karena actionnya mungkin kayak banyak blaming, banyak nyalain kayak gitu sih. Jadi kayak kita bertahan beberapa lama gitu tanpa uang gitu, jadi harus ke hutan cari makanan kayak gitu sih.
Ya, itu kan kita juga perlu tahu tentang ini ya, intention sama impact ya. Iya. Intentionnya apa? Kalau kita ke orang, kita harus pikirin impact ya. Iya. Kalau mikirin how other treat us, kita mesti pikirin intentionnya, bukan impactnya. Kita perlu belajar tuh pelan-pelan sih di semua konteks relationship. Itu berlangsung berapa lama, Van? Apanya nih? Tumbuh besar di kondisi keluarga yang tidak ideal. Oh, lama ya menurut gua. Karena jadi gini, gua itu selalu punya ekspektasi kalau bokap itu pasti jahat gitu. Jadi kayak ketika dia melakukan hal jahat, it's expected. Ngerti nggak? Jadi kayak, oh ya emang papa narkoba, jadi kalau dia nakal, dia jahat, ya emang harusnya begitu. Yang gua tidak expect adalah nyokap gua. Ngerti nggak sih? Jadi kayak gua tuh percaya hidup tuh seperti seperti meja. Jadi kalau misalnya pilarnya goyang satu, lu masih ada 3 gitu. Kalau meja 4, meja ada 4 kaki gitu kan. Pilarnya kan macam-macam nih. Lu bisa put your pillar itu misalnya nomor 1 orang tua, terus Tuhan dan karir dan segala macam gitu loh. Nah, ketika gue masih kecil, pilar gue kan terbatas gitu. Belum ada pilar yang gue bisa bangun sendiri gitu loh. Jadi pilar terbesar gue kan antara bokap ya nyokap gitu. Ketika bokap gak ada, expected kan. Jadi gue gak kenapa-napa karena kayak gue menaruh porsi yang besar dalam pilar tersebut tuh ke nyokap gue gitu. Kayak gue berharap, oh nyokap adalah harapan gue nih. Walaupun bokap gak ada, akhirnya kita bisa bebas nih dari penderitaan karena ada mama gitu loh. Jadi kayak walaupun orang tua yang satu udah nggak ada, at least masih ada mama gitu. Harapan gue lah nyokap gue. Ternyata yang tidak gue antisipasi adalah nyokap setelah dia di abuse segitu lama berefek ternyata gitu. Apa tuh? Jadi kenapa nyokap? Nyokap tuh jadi kayak merasa dirinya tuh kecil sekali ya. Gue nggak kebayang sih kayak lu udah kasih semuanya, udah menjadi istri yang baik, tapi lu masih digebukin, tapi lu masih dibilang tidak cukup, tidak pernah cukup, salah terus, digaslight, pokoknya segala macam manipulasi mental tuh dilontarkan gitu loh kepada dia selama bertahun-tahun dan dia bertahan, gitu. Jadi gue nggak kebayang jadi dia gitu, kayak nggak heran ketika dia susah sekali untuk melihat bahwa dirinya ini berharga. Nah, gue percaya orang sakit, walaupun tidak intentionally menyakiti gue, akan berperilaku sakit. Gitu loh. Jadi nyokap gue dengan kesakitannya ya berperilaku sakit gitu. Jadi mungkin dia tuh mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Nyokap gue mulai tidak pulang, terus kayak gue ingat masih kecil gue trying to call my mom in the middle of the night, worrying, ini nyokap gue hidup apa enggak, di mana dan segala macem. Dan action dia mencari kebahagiaan itu tanpa dia sadar melukai gue sangat dalam gitu, karena ada ekspektasi. Gitu. Karena gue nggak expect nyokap yang gue harapkan juga akan melakukan sesuatu yang menyakitkan dan melukai segitunya kayak gitu loh. Di usia berapa lu mulai ngerti kalau nyokap lu tuh juga orang yang terluka, kosong, dan dia defaultnya ya mengisi hidupnya dari tempat-tempat yang nggak seharusnya juga. Usia berapa lu mulai ngerti itu? Usia gue tuh selalu mengerti nyokap gue sih, Bray. Maksudnya kayak gue growing up menjadi satu anak tuh yang menurut gue lumayan tua gitu loh karakternya gitu, karena mungkin kayak keadaannya. Jadi kayak gue ngerasa role gue tuh justru ketika anak lain dikhawatirkan pacaran sama siapa, pulang kok nggak pulang dan segala macam, itu tuh gue take that role for my mom gitu. Jadi kayak gue yang kayak mama di mana sama siapa, kenapa belum pulang, bahaya dan segala macam. Dan maksudnya gue ngerti banget ketika nyokap gue tuh bilang kamu tuh nggak akan ngerti posisi mama, nanti kalau kamu udah gede kamu tuh akan ngerti gitu. Tapi pas gue gede gue sadar gitu kayak oh iya emang aku ngerti mama tuh sakit gitu, tapi mungkin aku nggak agree juga sih sama keputusan mama gitu. Itu sih.
Kalau hubungan lu sama bokap? Eh, Hubungan gue sama bokap. Jadi ketika gue umur 13, jadi kan bokap pergi di umur 9. Di umur 13 itu my mom made a mistakes lah. Yang bikin gue tuh hampir mau mati gitu. Karena hancur banget, kecewa banget, dan patah hati banget gitu. Gue sampai nangis 4 hari. Dan di titik itu gue ngerasa gue nggak kuat ada di kota kecil itu. Karena kemanapun gue pergi, satu kota nanyain gitu kayak, oh kenapa nyokap lu gini ya, nyokap lu gitu ya. Dan maksudnya itu bener-bener nggak cuma stressful buat gue, tapi gue juga mendapatkan tekanan gitu dari society gitu. Dan lucunya keluarga nyokap gue tuh baik, Bray. Baik banget. Cuma mungkin mereka tuh nggak tahu caranya harus merespon apa. Jadi mereka tuh tipenya yang kayak kalau nyokap gue nggak ada, mereka akan buka semua aibnya yang kayak lihat tuh nyokap lo, lihat tuh bokap lo gini. Mungkin mereka tuh nggak nyangka kalau itu tuh bikin gue yang masih kecil tuh frustrasi gitu. Stres itu rasanya kayak bener-bener kayak gimana ya, anak kecil bangun pagi rasanya pengen mati gitu. Itu gue alamin gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Karena nyokap bokap gue dalam tanda kutip bandel, keluarga gue tuh frustrasi kan sama kelakuannya mereka. Mereka lampiasinnya tuh ya udah dengan ngomel dan segala macam. To the point satu hari gue inget gue nggak salah apa-apa karena mereka kesel sama nyokap gue diludahin, Bray. Gitu loh. Gue diludahin karena mereka mungkin mencari cara supaya bikin nyokap gue sadar aja sih, gitu loh. Jadi maksudnya gue juga udah kayak oh ya gue ngerti gitu, mungkin caranya salah, cuma gue ngerti kenapa mereka melakukan itu, bukan karena mereka benci sama gue, tapi mereka tuh sebel sama nyokap gue gitu. Jadi kayak gitu sih. Pengen grab attention-nya nyokap lu. Iya, kayak maksudnya kayak ini lo anak jadi korban gitu, lu bisa nggak sih ambil peran lu sebagai ibu tuh dengan baik. Ini ada anak yang butuh lu gitu. Kayak gitu sih kalau gue lihatnya ya. Dan tadi lu nanya sampai umur berapa ya? Ya akhirnya umur 4 hubungan gue sama bokap. Di umur 13 itu gue transisi pindah ke Jakarta karena gue mau kabur ceritanya. Gue kabur dan akhirnya gue tinggal di sini di Jakarta sama bokap, sama ibu tiri gue, sama nenek tiri gue. Oh, lo ketemu bokap lu di Jakarta? Gue ya at the end of the day kayak gue ngerasa ini waktu lu untuk tanggung jawab gitu loh. Oke. Karena udah nggak ada pilihan kan. Itu lu dari umur 9 dia pergi sampai 13, kok lu bisa hubungin dia lagi dan dia oke lu ke Jakarta? Saat dia udah punya istri lagi? Iya. Sebenarnya selama nyokap gua ditinggal bokap, dia tuh masih auban gitu, seperti teman baik lo yang udah tahu toxic tapi masih balik lagi gitu. Jadi dia diam-diam masih chattingan sama bokap. Terus sempat yang kayak lost kontak, terus akhirnya kontakan lagi di pas gua kelas 3 SMP. Momentumnya pas banget nyokap berulah gitu kan. Akhirnya gue bilang, gue nggak kuat nih di Kalimantan, mau gimana? Boleh nggak gue ke Jakarta? Gue mau sekolah gitu. Van, boleh stop bentar ya? Cerita lu ingetin ya sampai sini, kita lanjut lagi. Gue tertarik buat tanya pendapat lu tentang kenapa ya cewek-cewek yang udah tahu di abuse cowok, diperlakukan tidak oke, bertahan. Kenapa? Gue juga tahu lu pasti punya banyak temen, lu melihat banyak teman, maksudnya nyokap lu juga ngalamin ini dari zaman dulu gitu ya. Kenapa udah di abuse masih bertahan? Kenapa toxic itu nggak bisa lepas tuh? Kenapa? Gitu kan? Kenapa? Nagih gitu. Menurut kan? Lu kenapa? Ini gue langsung jawab aja. Oke. Kalau dari gue nggak tahu yang lain, tapi maksudnya kalau dari pengamatan gue akan orang terdekat gue, gue percaya lagi-lagi hidup itu seperti meja yang ada pilarnya. Tapi sayangnya kita tuh punya ekspektasi dan menaruh iman kita tuh segitu besarnya ke pilar yang salah gitu loh, Bray. Let's say bayangkan kalau misalnya lu nggak pernah dapet
validasi dan cinta yang cukup dari keluarga lo, bener kan? Terus kayak secara mentally lo ngerasa lo nggak good enough. Terus secara gambar diri lo nggak ngerasa lo tuh worthy enough. Terus lo ngerasa lo nggak cantik dan segala macem. Karir lo nggak bisa dibanggakan. And semua masalah-masalah yang tidak terpenuhi itu. Dan sometimes gue ngelihat mereka tuh invest banget nih menaruh pilar hidup mereka di laki-laki. Mereka berharap mungkin laki-laki itu akan menjadi savior buat mereka. Ekspektasinya nggak salah sih. Cuma objeknya yang lu jadiin pilar terbesar itu yang salah karena mereka juga masih manusia, bener nggak sih? Gitu loh. Jadi ketika pilar itu roboh, ya hidupnya dia roboh karena mungkin dia ketika sudah punya pacar ini dia menjauh dari teman-temannya, dia menjauh dari pelayanannya, dia menjauh dari komunitasnya. Jadi kayak ketika lu jatuh, lu bener-bener nggak punya penopang gitu selain laki-laki ini gitu. Jadi gue jadi ngerti ketika mereka mungkin lagi tergeletak, mereka nyari banget gitu sosok lain yang bisa menjadi penopang yang baru gitu. Sayangnya mereka mungkin belum kepikiran kalau harusnya porsi terbesar di dalam meja lu itu, di dalam pilar hidup lu tuh harusnya Tuhan gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau kasusnya nyokap gue ngelihat nyokap gue tuh bukan orang yang pendendam. Dia itu selalu bilang mama tuh nggak pernah dendam sama papa walaupun udah diginiin gitu. Kayak gue ngerasa saking seringnya dia itu dimanipulasi dan di abuse, mentally dia sendiri udah nggak ngerasa dirinya tuh ada harga. Gitu loh. Mentally dia nggak ngerasa dirinya tuh ada harga. Dia ngerasa dia itu layaknya diperlakukan sama hal yang familiar gitu. Mungkin idealnya, mungkin realita nyokap gua itu jauh dari ideal, but it feels familiar. Ngerti ya? Jadi akhirnya dia mencari sesuatu yang rasanya tuh mirip. Gitu. Sehingga ketika ada laki-laki baik yang deketin dia mungkin ngerasa enggak lah dia terlalu baik buat gue. Jadi lu maksudnya ekspektasinya orang yang datang ke lu itu gebukin, yang selingkuh itu yang good enough buat lo gitu loh, kayak ada salah dan cacat pikir gitu loh. Jadi dan yang ketiga ya kalau gue lihat dari nyokap gue, justru karena dia ngerasa dia itu pemaaf, gue ngerasa mungkin dia itu sensor rasa sakitnya tuh rusak. Gitu. Jadi kayak ya udah menurut dia hidup di dalam disforia itu adalah normal. Gitu loh. Hidup di dalam ketidaknyamanan dan kondisi menyedihkan itu adalah normalnya dia yang dia layak dapatkan gitu loh, Bray. Gitu. Tapi kalau misalnya ada temen lo yang ngalamin kayak gitu, gue bakal suruh dia pakai mindset ini. Kalau lu punya anak cewek diperlakukan persis seperti cara pacar lu memperlakukan anak lu bakal ngomong apa? Lu bakal diem aja atau lu bakal bilang, enggak lah, gue bakal suruh anak gue putus kok, karena dia nggak layak diperlakukan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan salah dari mindset ceweknya menurut gue, tapi salahnya adalah cara dia melihat dirinya dia sendiri gitu. You let people do that to you gitu. Lu mengizinkan orang menginjak-injak lu seperti itu dan lu tidak bereaksi apapun, ya berarti apa ya? Itu karena lu ngerasa lu layak gitu, lu terima gitu. Berarti menurut pengamatan lu, the reason kenapa perempuan itu meskipun udah di-abuse tapi tetap bertahan karena gambar dirinya rendah, rusak. Dan dia jadi berasa this is what I deserve dan gak punya opsi lagi. Kalau gua nggak digebukin atau yang di-treat ini, gue nggak punya opsi lain buat pegangan gitu ya. Atau mereka mulai percaya bahwa harga dari sebuah cinta itu adalah harus berkorban segitunya. That's scary. Gitu. Gitu sih. Lanjut ke lu udah ke Jakarta tinggal sama bokap. 14 tahun ya. Umur 14. Gimana tuh? Ya akhirnya ya bokap bertanggung jawab seadanya gitu. Jadi kayak setengah nggak diurusin sih gue. Lu tinggal bareng dia? Sempet. Terus istrinya bokap lu? Baik banget. Baik ke lu? Baik banget.
Oke. Maksudnya gue bisa ngerti nggak gampang untuk jadi ibu tiri. Iya, iya. Nggak gampang untuk jadi istri bokap gue. Dan maksudnya gue kayak punya respect yang sangat tinggi kepada mami tiri gue, dan gue ngerasa dia sebenarnya nggak harus ngurusin gue, Bray. Tapi dia coba gitu loh. Dengan maksudnya apa yang dia punya berarti dia udah melakukan jauh dari yang dia harus gitu. Jadi apapun yang dia berikan akhirnya tuh membuat gue merasa ini orang istimewa gitu. Jadi kayak gue masih respect banget sama dia gitu. Oke. Gitu sih. Lu masih kontakan sama bokap lu sekarang? Gue nggak kontakan sama bokap gue, tapi gue masih kontakan sama ibu tiri gue malah. Oke. Gitu. Oke. Setelah sepanjang itu journey lu, dan lu ada di posisi sekarang, menurut lu kenapa Tuhan izinin ini semua terjadi? Lu bilang kan ini harus terjadi. Iya. Kenapa dia izinin? Sebenarnya mungkin gue tuh percaya hidup itu netral ya. Gitu, maksudnya kayak lu sendiri yang harus kasih arti gitu. Kan gue ngerasa kayak gue nggak bisa pilih nih mau lahir dari keluarga macam apa. Ya. Satu-satunya hal yang gue bisa lakukan ketika ternyata yang diberikan itu tidak sesuai ekspektasi gue harus memberi arti yang baru, yang lebih baik dan lebih manis gitu loh, supaya gue bisa menang dan lepas dari kondisi ini gitu. Jadi kenapa gue bilang gue ngerasa ini harus terjadi, ya karena gue ngerasa gara-gara orang tua gue sebroken dan sebobrok itu, gue jadi kayak punya experience yang live tentang segala sesuatu yang gue nggak mau dari hidup gitu loh. Jadi kayak belajarnya tuh bukan karena harus, tapi karena ya semua yang gue nggak mau tuh ada di dalam hidup gue gitu. Mau nggak mau, lu harus take action untuk mengubah semuanya gitu loh. Jadi gue ngerasa kalau lu nggak pilih suami, kalau lu kayak nggak pilih temen yang bener, kalau lu nggak serius di dalam hidup yang akan mencarikan jalan sendiri, cuma karena kayak you let it go with the flow. Akhirnya kalau udah sampai jurang lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalnya lu prevent dari awal, mungkin lu akan mendapatkan hidup yang lebih sesuai keinginan lu aja sih gitu. Oke. Jadi you're saying Tuhan izinin ini semua terjadi, so you know what is wrong. Iya. Dan lu tahu how to do it right. Iya. Kayak di keluarga lu sekarang gitu, gedein anak lu sekarang gitu. Oke. Gitu. Karena gue nggak mau anak gue mengalami apa yang gue alami aja sih gitu. I see. Mahal ya. Mahal. Lessonnya. Banget. Gitu. Gue bayar harga tuh ya sampai detik ini mungkin kayak masih banyak pilihan nyokap gue yang mungkin sepele pada saat itu berimpact sampai hidup dia even sampai sekarang. Oke. Gitu. Oke. Well, biasanya anak broken home, Ya. hidupnya tuh sembarangan, kebanyakan. Ya. Nah, yang gue tahu selama gue berteman sama lu tuh jaga banget. Ya. Kenapa apa yang bikin lu responnya malah menjaga instead of udah gue hidup suka-suka aja? Dan Fania ini teman-teman, dia itu di zaman muda masih lebih muda dari sekarangnya. Sekarang ya tua ya. Makasih loh. Dia tuh kembang desa di kampusnya. Ya kan? Sedih banget ya, lingkupnya cuma kampus yang banyak banget. Jadi, itu orangnya. Ada masa waktu dia belum jadi seorang ibu, dia tuh jadi kembang desa dan selalu jadi pembicaraan para pria-pria di zaman itu. Masa sih, Bray? Alah, nggak usah sok nggak tahu lah. Ya enggak lah, karena kan maksudnya gue nggak respon gimana juga. Iya gitu. Nah, jadi apa yang menjaga lu sebagai anak yang broken home dari pergaulan yang harusnya merusak lu? Ya, apa ya? Jadi kalau lu hidup dari kecil nggak salah apa-apa, selalu di label, lu makan kayak apa ya? Lu pernah nggak sih denger anak broken home tuh pasti labelnya tuh mirip-mirip kayak gua jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terus udah kayak gitu anak broken home itu mungkin kemungkinan bercerainya tuh gede. Gue tuh denger tuh orang bilang kayak nanti ini gede nih pasti haus akan kasih sayang pria. Jadi kayak tidak ada hal baik yang gue denger dari kecil gitu. Nggak ada tuh yang bilang kayak bukan salah kamu gitu tuh, nggak ada gitu. Semuanya tuh kayak negatif banget gitu kan. Jadi gue yang masih kecil ini ngerasa kayak
kok hidup gini banget ya, nggak ada yang bagus gitu. Gimana caranya supaya gue tuh nggak ketakutan gitu, kayak karena rasanya tuh takut aja, Bray. Nggak ada jalan keluar, rasanya tuh takut aja. Iya ya, apa benar ya nanti aku bakal jadi kayak papa? Apa benar ya aku gedenya bakal kayak mama? Aduh, mana nggak bisa milih segala macam gitu. Sampai satu kali ada ibu gembala gue pas gue ikut sekolah minggu, dia tuh tumpang tangan dan dia cuma berdoa seperti ini. Di dalam Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Wow. Something different nih. Gue kayak, di dalam Tuhan masa depan gue sungguh ada. Di dalam Tuhan masa depan gue sungguh ada. Jadi gue memilih untuk mengadopsi itu menjadi kebenarannya gue, bukan karena wah dia sangat wise dari kecil, tidak, karena nggak ada opsi. Iyalah, semuanya kan negatif gitu. Gue memilih untuk percaya yang itu, dan gue ngerasa pada saat gue masih kecil ya, kira-kira apa ya yang bikin si Tuhan ini nggak jadi kasih gue masa depan itu. Tetap takutnya itu ya? Ada. Wow. Ya, kan dia kayak kan gue pikirnya pas gue masih kecil, kan dia Tuhan. Katanya dia nggak pernah ingkar janji. Katanya dia selalu tepati janji. Katanya Tuhan nggak pernah bohong. Berarti kalau misalnya sampai masa depan yang dia janjikan itu nggak kejadian, salahnya siapa? Salahnya di siapa? Di gue, benar nggak? Jadi gue mulai berpikir bahwa it's up to me now. I'll make sure gue lakukan segala sesuatu yang disuruh Tuhan walaupun gue nggak ngerti, supaya ketika waktunya gue mau mengklaim masa depan itu, Tuhan nggak bisa bilang, nggak jadi deh karena kamu nakal gitu loh. Sesimpel itu, kayak anak kecil. Maksudnya kayak gue bilang, Tuhan aku udah baik, sekarang kasih aku masa depan itu gitu. As simple as that ya. Lo pengen rancangan Tuhan terjadi, terus lo lakuin yang dia bilang. Dia jadi bilang makanya, jangan ya jangan. Walaupun gue kayak nanya kenapa ya gitu. Kayak gue nggak ngerti gitu. Dan maksudnya nggak ada orang yang cukup dewasa yang bilang harusnya kamu ngejalaninnya tuh begini, Fania. Nggak ada gitu. Jadi kayak gue pokoknya disuruh jangan berteman sama yang negatif. Jadi Farisi gue. Ya. Pokoknya segala macam bentuk negativity, oke, gue nggak mau temenan sama lo gitu. Jadi gue harus say sorry banget nih sama teman-teman SMA gue. Buat anak yang Farisi ini, maaf ya teman-teman, aku bukan orang Kristen yang baik. Gitu, karena maksudnya kayak gue segitu Farisinya, karena I don't know gitu. Itu bentuk self-defense mechanism gue ketika gue tuh harus bertanggung jawab sama diri gue sendiri gitu. Jadi firman itu yang jagain lo ya? Wow. Sekarang kita lanjut, gue pengen ngobrolin tentang your love life nih. Dari seorang Fania yang I think kalau gue jadi lu, gue juga bakal takut sih untuk mempunyai suatu hubungan ya. Melihat gambaran hubungan tuh seperti itu, that's scary. Sekarang lo bersuami, namanya Stephen Gunawan, panggilannya Ceno. Kalau di teman-teman. Suami di belakang ya. Izin ya Pak, kita mau tanya-tanya. Oke. Gimana cara lu ketemu Stephen? Awalnya gimana? Gimana caranya ketemu Stephen ya? Gua tuh kan anak cupu gereja banget, Bray. Kan gue bilang gue Farisi kan. Maksudnya kayak gue tuh suka sekali berada di gereja karena waktu itu growing up sama Gary. Pokoknya lagi di momennya di mana anak broken home dan fatherless tuh banyak banget gitu. Jadi kita tuh selalu ngumpul di gereja gitu. Dan pada saat itu gue posisinya ketua youth tapi nggak terlalu fungsi karena gue lebih suka event gitu. Terus akhirnya kita lagi mau bikin welcoming party untuk IFGF gitu. Waktu itu entah gimana, ini di luar kontrol gua, pastornya sama Kak Hotma itu tuh punya ide mau ngundang DJ. Dan for your information, pada saat momen itu kita punya DJ, udah jadi jemaat gitu, namanya Ko Denis. Nah dia tuh harusnya kita expect dia nge-DJ karena kita udah kenal gitu. Taunya si Ko Denis ini ngundang temennya, which is Stephen. Nah, di dalam timeline-nya Stephen, dia nggak tahu ini tuh acara gereja. Dia tuh kira ini tuh acaranya anak UPH aja.
Kayak gitu. Jadi oke ya, ini kan di timeline-nya Steven nih. Iya. Ini di point of view-nya gue. Dan pada saat itu, gue itu pernah nonton Solusi Live tengah malam. Dan gue ngelihat kesaksiannya Raditya Oloan dan Joanna Alexandra. Iya. Gue Facebook chat Kak Radit dibales. Terus gue bilang, karena gue tanggung jawabnya adalah anak acara, gue bilang sama Kak Radit, aku ada acara youth nih, boleh nggak datang jadi pembicara? Jadi akhirnya Kak Radit kayak dengan ajaibnya menjawab, Bray. Dia respon dan akhirnya dia datang jadi pembicara di acara di mana Steven itu lagi nge-DJ. Gitu. Welcoming partinya FGF. Jadi akhirnya pas dia dengar kesaksiannya Raditya Oloan yang dulunya adalah seorang DJ, dia ngerasa kayak, oh ternyata orang kayak gue tuh bisa ya dipakai Tuhan. Kayak gitu. Tapi nggak ada hal yang ajaib terjadi sih pada saat itu. Ya maksudnya dia pulang bandel lagi dan segala macam. Tapi kita itu selalu ngajak dia, kita makan yuk, nonton yuk, karena banyak project bareng kan, dia anak musik, jadi kita bikin drama Natal gitu, dia yang bikin voice overnya, rekaman di rumah dia dan segala macam. Akhirnya lama-lama dia ikut makan, ikut nonton, ikut komsel demi makanannya, makanannya. Jadi akhirnya lama-lama dia ngerasa kok kita nggak ngejudge ya. Ini dari versinya dia ya gitu. Terus dia kalau lagi pergi dia ngerokok, dia minum, tapi kita nggak ada yang ikutan. Tapi kita juga nggak ngejudge dia, kita cuma duduk dan menikmati aja. Ngobrol sama dia dan segala macam. Lama-lama dia sungkan sendiri. Jadi kayak dia kurangin kalau lagi sama kita nggak minum, nggak ngerokok gitu-gitu. Kita temenan tuh, pure temenan. Lalu ada masanya di mana kayak ibu gembala gua bilang, Van kamu tuh nggak mau doain Steven. Kayaknya kok aku ngelihat ada bibit baik di dalam dia. Siapa sih ibu gembalanya? Ciheni. Terus gue kayak, wah ibu gembala gua nih, gue bilang, lu nggak tahu gue ini anak pecandu narkoba. Lu mau melibatkan gue dengan pecandu lainnya gitu. Kayak gue kayak, enggak deh, tapi kayak diam-diam gue doain. Diam-diam gue doain, maksudnya iseng aja gitu kan. Kayak gue bilang, Tuhan kalau emang dia orangnya, ubahin dia dong dalam 2 tahun gitu. Klasik banget kan. Ubahin dia dong dalam 2 tahun, which is gue tuh kayak cuma doa ngasal karena ya bokap gue doain seumur hidup gak berubah sih gitu loh. Jadi maksudnya apalah, 2 tahun kayak menurut gue mustahil gitu loh. Terus udah tuh doa. Gue ingat gue doa abis itu dia bawa cewek, Bray, ke youth. Pas Valentine's Day. Gue bilang, wah jawaban Tuhan nih, bukan jodoh. Oke ya, maksudnya yang penting tapi lu memang udah consider dia? Nggak nolak juga, tapi nggak suka juga sih waktu itu. Maksudnya ya, kan ada tuh teman-teman yang kayak, oh nggak banget deh Tuhan, kalau bisa enggak, yang udah resisten. Nah kalau sama Steven tuh, ya nggak nolak juga sih. Maksudnya secara look gue yang bukan yang tidak mau banget gitu, tapi kalau sekarang kayaknya juga nggak mau juga gitu. Ya oke lah, let's see. Terus akhirnya dia bawa cewek, gue take it as a sign dong, karena abis doa gitu. Terus akhirnya gue konfirmasi ulang di Bakso Akio Gading Serpong abis gereja. Gue bilang, wis cewek lu cantik banget, gue bilang gitu kan. Yakin banget mau nikah sama dia. Terus dia dengan pedenya, oh yakin. Gue bilang, Dan ini pada umur berapa sih? Masih youth. Gue jadian sama dia 21, berarti kan masih lebih muda dari situ kan, gitu kayak. Oh ya udah, kayak dia bilang yakin mau nikah sama dia. Gue buka hati dong ke orang lain, gitu. Gue buka hati ke orang lain, yang secara hitung-hitungan gue oke banget. Kerjaan oke, pendidikan oke, orangnya juga oke dan segala macam. Tapi satu yang tidak oke, gue memaksakan value yang tidak sama. Gitu. Jadi kayak selama ini mungkin kayak gue tuh bukan anak yang sebaik itu sebenarnya, Bray. Kayak gue tuh pengen banget pacaran, gue pengen banget nikah sebenarnya. Cuma gue tuh sempat bilang sama Tuhan kayak, Tuhan kalau bisa aku mau 1 sampai seumur hidup. Gue tuh nggak ngerti kalau ternyata doa sesimpel itu tuh dijaga Tuhan segitunya.
Jadi setiap kali gue sudah kayak secara ugal-ugalan ingin pacaran, itu tuh ada aja intervensinya, akhirnya kita nggak jadi. Kayak gitu loh. Jadi sama yang satu ini pun nggak jadinya karena dia harus pindah ke luar kota gitu. Saking gue tuh aubannya nggak mau nggak mau pisah gitu. Tapi dan sebenarnya value-nya nggak sama sih. Dan sebenarnya luka banget pas sama orang yang sebelum Steven ini gitu. Bukan salah dia, tapi karena emang guanya sudah punya trauma dan gue memaksakan dia untuk punya value tersebut, jadinya pecah gitu. Jadi gue tuh growing up melihat cewek tuh seperti objek gitu, kayak cewek tuh seperti objek. Dan gue kan growing up dibilang yang tadi gue bilang banyak label itu loh. Orang tuh bilang kalau gue itu bakal gede menjadi orang yang haus cinta. Tapi laki-laki itu nggak akan melihat gue berharga karena mereka udah nggak respect duluan sama bonyok gue. Mereka pasti mau badan gue doang. Gitu. Itu terucap gara-gara pas Valentine temen SMP gue ngasih gue coklat. Dia bilang, lu jangan terima-terima barang orang, lu tahu nggak orang tuh ngasih barang tuh pasti mau badan lu doang, kayak gitu-gitu loh. Padahal gue cuma menerima coklat, Bray, yang dia tuh kasih ke semua orang di sekolah gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa, masa sih cewek tuh seobjek itu gitu kan? Masa sih cowok tuh nggak ada yang mau cinta gue apa adanya tanpa melihat gue sebagai objek? Masa sih cowok tuh nggak mau sama guanya yang maksudnya sudah berjuang sejauh ini gitu? Ternyata pas orang ini mengajak untuk lebih serius, gue komunikasikan terms and condition gue. Gue bilang, sorry ya, tapi di dalam pacaran gue believe in sex after marriage. Gue believe gue nggak mau kissing dulu, karena I don't think gue itu cukup kuat juga untuk bisa stop arusnya gitu loh. Terus ketika gue mengkomunikasikan itu, biasanya respon yang sudah-sudah adalah mereka nego dengan baik. Kayak, hah? Tapi pegangan tangan boleh nggak? Pelukan boleh nggak? Gitu-gitu, mereka nego lah. Tapi nego pun itu menyakitkan buat gue. Kenapa sih harus nego? Ngerti nggak sih? Nah, tapi orang ini, dia tuh kayak bilang, aneh banget believe lo. Lu cek ke semua orang. Gue udah ngobrol sama 10 temen gue. Semua orang bilang lu aneh. Percaya gue nggak akan ada laki-laki yang mau sama lu dengan value begitu. Kayak gitu-gitu loh. Terus kayak, tapi gue tuh masih ngerasa, ayo kita fight lagi, kita paksain gitu. Jadi kayak gue bilang, enggak kok ini benar, kamu harusnya kayak gini. Nah di situ kesalahan gue. Menurut gue, orang tuh berhak aja sih punya preferensi mereka tuh mau pacar seperti apa, pasangan hidup seperti apa. Harusnya kalau termsnya udah nggak oke, walk away, jangan coba diubah gitu loh. Karena kayak untuk haknya dia mau punya cewek kayak gitu, haknya dia gitu. Ngapain lu ubah dia gitu? Dan haknya gue juga untuk cari cowok yang sesuai dengan value gue gitu. Jadi salah gue gitu untuk sampai akhirnya gue ngerasa gue udah kayak memberikan hati gue, ekspektasi gue ke laki-laki ini dan nggak jadi. Itu tuh kayak bikin gue hancur banget. Hancur bukan karena dia pergi sebenarnya, tapi hancur mengetahui bahwa apa yang gue takutkan itu ternyata benar. Ternyata semua cowok itu sama aja. Selama ini gue mencoba membuktikan kalau masih ada harapan. Ternyata mahal ya, untuk merasa dicintai aja aku harus kasih badan aku, itu kayak sakit banget gitu. Ternyata mahal ya, untuk merasa berharga aja lu harus tuker sama sesuatu yang semahal itu gitu. Jadi gue keluar dengan statement, kalau pernikahan itu harganya semahal itu, harus bikin gue merasa benci sama diri gue. Dan I don't want it. Single oke kok. Dan gue sudah terbiasa sendiri anyway. Gitu. That's why ya, lu ngomong gitu di wedding lu. Karena lu experience cowok-cowok banyak yang bukan mau mengasihi ceweknya as a human being. Tapi mau puasin apa ya, lustnya ya. Iya, gitu.
Jadi gue ngerasa ya udahlah Tuhan, gue bilang gue nggak mau. Kalaupun emang gue tidak diciptakan untuk menikah, I guess I'll be okay. Terus apa yang bikin lo mau sama Steven? Kan dia adalah di timeline hidupnya dia adalah sahabat gue, temen youth lah kita. Okay. Ketika gue menutup semua akses, yang sudah ada ya ada gitu loh. Ya, gue tidak pernah memperhitungkan dia sebelumnya karena kayak hidup kita tuh terlalu beda, Bray. Karena dia DJ di klub, dia narkoba juga, dia ngerokok cewek dan segala macam, all that lah. Gue ngerasa ini terlalu mirip backgroundnya sama bokap gue. Di satu sisi, gue lagi dengan hancur hatinya gue sendiri nih gitu. Terus gue belum melihat ada perubahan juga di dalam hidupnya dia. Cuma dia udah mulai pelayanan. Jadi one day di dalam timeline hidupnya dia mengalami Tuhan lah ya. Jadi pelan-pelan dia lepasin satu persatu. Dan itu bukan karena gue. Okay. Jadi banyak orang tuh yang salah kaprah, oh Steven berubah supaya bisa jalan sama lo ya atau gimana. Atau gue yang mengubahkan dia, sebenarnya nggak sama sekali. Yang jangkau dia tuh rame banget gitu. Yeah. Maksudnya satu geng gitu loh. Bekerja sama untuk ngejangkau dia. Jadi dia diproses Tuhan tuh sendiri gitu. Jadi dia lepasin semuanya, dia mengalami battle-nya dia sama Tuhan. Dan akhirnya kayaknya pas dia udah hampir lepas semuanya, waktu itu sisa dia tuh nge-DJ, karena DJ itu adalah mata pencahariannya dia. Okay. Jadi itu hal yang paling sulit lah. Rokok, minum semuanya tuh sudah lepas gitu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk ngomong. Dia bilang, gue sebenarnya mau ada intensi untuk serius gitu. Gue bilang, respon gue yang waktu itu masih trauma adalah gue bilang ngapain buang waktu, nggak usah. Lu coba sama orang lain aja. Terus dia kayak bilang, kenapa traumanya orang gue yang harus tanggung? Dia bilang gitu, kan harusnya suka-suka gue kan. Tapi dia nego kayak gitulah. Terus gue bilang, tapi sama gue ribet loh. Emang lu mau kapan nikahin gue? Gue bilang kayak gitu. Kalau cuma main-main gue gak mau gitu. Terus dia kayak bilang, iya 4 tahun. Yakin lagi jawabnya. Terus udah kayak gitu. Tapi ribet loh. Gue gak mau kissing sampai married, ngomong udah kayak kentut. Gue nggak tahu kalau ternyata susah banget kan, belum pernah pacaran nih, mohon maaf gitu kan. Itu kayak oke. Baru for the very first time in my life gitu kayak ada orang yang tidak nego, Bray. Gue kayak merasa kayak angin segar apa ini gitu kayak. Are you sure gitu kan? Dia bilang oke. Apalagi sex before marriage aku nggak mau banget. Terus dia bilang oke. Wow. Ini tidak biasa gitu. Terus akhirnya gue bilang tapi gue nggak bisa sekarang. Gue harus uji lu at least 1 tahun, gue bilang kayak gitu. Dan before kita jump into a relationship, lu agree nggak kalau kita mentoring? Gue bilang itu adalah harga mati karena yang sebelumnya tidak mau mentoring gitu loh. Jadi kayak gue bilang gue nggak tahu caranya do it right. Gue mau belajar sama siapa? Keluarga gue broken banget gitu. Mungkin nyokap gue bisa ajarin gimana caranya tidak bercerai, tapi dia juga nggak bisa ajarin gimana caranya bahagia di dalam rumah tangga karena dia juga nggak pernah gitu loh. Jadi gue mencari orang yang menurut gue hidupnya sehat secara pernikahan, secara spiritual dan secara anak-anaknya juga respect sama dia. Dan aku datang ke dia dan gue bilang, Coachin boleh nggak mentorin aku? Ini aku lagi dideketin orang, tapi aku mau make sure aku tuh bikin keputusan yang betul, gitu. Jauh sebelum kita pacaran, camkan. Jadi kita dikasih bimbingan lah, apa yang perlu didiskus, kira-kira apa yang perlu dibahas dan segala macam gitu. Jadi dalam masa 1 tahun itu kan tidak langsung luluh gitu. Apa yang Steven lakukan itu dia bawa gue untuk ketemu orang-orang yang pernikahannya sehat. Jadi dia ajak gue ketemu sama Cece Kokonya. Ceolin sama Kopopo. Dan di situ gue melihat hubungan tuh yang sehat banget, Bray. Gue tanya sama Ceolin, lu happy nggak married?
Di saat semua orang yang gue kenal di sekeliling gue ngomong kayak puas-puasin dulu single, nanti kalau udah married gini gitu kan. Baru pertama kali gue melihat orang yang bisa tanpa mikir bilang, wah indah banget Van, kayak gitu. Terus kayak gue ngelihat Kopopo waktu itu lagi meeting, istrinya kesentrong AC, Bray. Dia menyetop semua meeting itu dan dia cuma bilang, maaf ya, aku harus kecilin AC-nya, istri saya kedinginan. Wow, Terus gue kayak bilang, boleh ya dicintai segitunya. Nyata ya. Cintai ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan banget kan. Terus kayak gue ketemu sama cece-nya yang nomor 3. Cece-nya Steven. Terus aku, same question, gue kayak, gimana Ce setelah married, happy nggak gitu kan. Terus dia bilang, wah very happy. Dia bilang terus gue bilang kok bisa, dia bilang iya aku berharap aku married tuh lebih early. Kalau gue nggak salah ingat dia ngomong ini gitu. Dan itu tuh kayak bikin gue kayak ngerasa wow, different ya gitu. Terus akhirnya dia ajak gue ketemu bokap nyokapnya yang udah nikah sekian puluh tahun masih gandengan dan pacaran ke luar negeri. Wow. Dan maksudnya terus dia ajak gue ketemu Pak Tung Desem Waringin. Kita datang ke rumahnya sore-sore dan waktu itu Pak Tung tuh habis naik sepeda sama 2 anak cowoknya, Bray. Terus dia hangat sama anaknya, dia juga mesra sama istrinya. Nggak ada obrolan dalam bagaimana, tapi the view itu bikin gue kayak hati gue tercabik-cabik gitu. Steven cuma di jalan cuma bilang, kamu lihat Pak Tung tuh sekaya itu dan sesuksesful itu. Kamu harus belajar kalau nggak semua pernikahan itu gagal dan nggak semua laki-laki itu jahat. Dia bilang kayak gitu. At least not in my family. Wow. Gue nggak punya contoh buruk di dalam keluarga gue. Ipar gue, koko gue, bokap gue, semuanya baik. Dia bilang kayak gitu. Dan maksudnya dia nggak ada planning untuk merusak legacy itu pada saat itu. Dia bilang kayak, aku nggak punya contoh buruk, dia bilang. Jadi, aku harap kamu bisa lihat kalau pernikahan bahagia itu possible gitu. Wow. Itu sih. Keren banget ya. Itu sih. Jadi sedih. Anyway, kalau kalian follow Vania, IG-nya, kalian harus follow sih. Vania tuh suka banyak nge-post tentang betapa si Steven ini, suaminya, mengasihi dia, bahkan mengasihi mamanya Vania, mengasihi keluarganya. Kayak gue tuh sering lihat sosok Steven di IG-nya Vania. Bahkan video Steven lagi iketin tali sepatu nyokap lu, beli sepatu. Dan banyak momen-momen lainnya, gue kayak, wow. Karena gue pribadi ya, gue tuh super blessed lihat konten-konten lu. As a man ya, as a man. Gue punya my own ambition, gue punya my own desire, gue punya sisi selfishnya gue maunya A, B, C, yang istilahnya, gue being selfish even ke pasangan. Gitu. Tapi waktu lihat story lu, gue tuh lihat, oh, ada joy yang lebih daripada gue dapetin yang gue mau as a man. Being selfless, being other-centered, kayak yang lu gambarin tentang suami lu di IG lu. Itu such a blessing. Thank you. Buat gue. Jadi kayak tadi off cam kita sempet ngobrol, boleh minta tisunya, jaganya. Jadi drama sekali. Off cam itu, ya ampun. Thank you. Off cam itu gue sempat ngobrol sama Vania, teman-teman. Ternyata dengan dia berkonten seperti itu, ada loh negatif komen. Dan gue tuh tadi off cam gue lumayan surprise. Kayak di saat gue sangat di-bless dan tertegur melihat. Karena itu datang dari si istri, ngerti nggak? Bukan si suami yang ngomong, gue sayang sama istri gue. Kan banyak tuh di gereja gue temuin kayak, Koko kalau sama istri Koko tuh, Koko gini-gini, semua self-claim, tuh nggak? Tapi once it comes dari istrinya bilang, gue nggak pernah dicintai segininya. Gue nggak, and so on.
as a man lihat itu ya, buset, gue kayak tertampar kanan kiri dan kayak, man, gue juga mau kayak gitu. Yeah. Gitu. Tapi ada yang negatif komen. Ada. Boleh ceritain nggak? Akhirnya kan lo memutuskan buat share nih, your story, background lo di TikTok, follower TikTok lo 80 ribuan sekarang. Lo membuka diri cerita lo ini dengan konsekuensi orang bakal komen negatif. What's the goal? Apa ya, Bray? Mungkin gue ngerasa orang-orang seperti gue tuh banyak yang takut marriage is scary, dan maksudnya kayak gue tuh hoki banget ada orang yang segitu investednya di dalam hidup gue, yang kayak nyeret gue dan kayak trying so hard to convince me kalau marriage tuh nggak menakutkan itu gitu. Jadi gue ngerasa mungkin ada wanita-wanita di luar sana yang butuh tahu gitu. Tapi marriage yang tidak scary itu tidak happen just like that gitu. Ada cara benar yang kamu mesti lakukan dan ada harga yang kamu mesti bayar untuk sampai di sana gitu loh. Jadi gue ngerasa mungkin gue akan membawa angin segar di mana semua orang tuh yang viral yang negatif aja, perceraian, perselingkuhan gitu. Gue ngerasa sebenarnya di lingkungan gue banyak kok yang happily marriage, cuma mereka nggak pamer aja gitu. Apakah dengan pamer itu berarti menjadi sesuatu yang negatif? Menurut gue nggak juga. Maybe buat orang kayak gue tuh sangat kebantu buat mereka yang pamer justru gitu loh. Yang secara ugal-ugalan menunjukkan cinta itu memberikan gue harapan. Gitu. Oh, boleh ya dicintai segitunya. Oh, kenyamanan gue tuh matters ya. Nggak harus yang kayak berkorban terus gitu. Jadi kayak gue ngelihat cara mereka mengasihi istrinya set a new standard for me gitu. Sampai akhirnya gue bilang gue mau dong punya pernikahan yang nggak cuma surviving, nggak cuma goalnya tuh nggak cerai, tapi juga fruitful dan enjoyable. I wanna know how. That's why gue mau dan ada orang yang ngajarin gue gitu loh. Dan menurut gue saat ini mungkin nggak banyak orang yang punya akses ke sana gitu. Gue privilege aja, Bray, tumbuh besar di lingkungan yang sehat sekali gitu, di gereja dan segala macem gitu. Tapi banyak banget kan orang-orang tuh yang akhirnya mengambil trauma mereka tuh sebagai kebenaran yang mereka adopsi gitu loh. Jadi akhirnya gue decided to share untuk menunjukkan bahwa kalian tuh jangan settle for less, karena kalian juga layak kok dicintai seperti Stephen mencintai gue, yang tidak ada syaratnya gitu. Kayak yang gue nggak mesti kasih badan gue cuma untuk make you stay. Yang gue nggak harus insecure dan questioning my worth, karena dia akan bayar harga untuk pastikan gue nggak overthinking. Di saat negosiasi dan komunikasi sehat itu possible. Di saat kayak ketika dia punya salah dan gue bilang ayo kita mentoring, I think we need help, dia dengan humble mau gitu. Jadi bukan pas ketemu kita langsung sempurna dan good for each other. Kita pernah ada di satu titik di mana hubungan kita super toxic. Tapi responnya dia, responnya gue, pilihan-pilihan kita atas masalah yang ada itu bikin gue percaya bahwa gue ini diperjuangkan gitu loh. Bahkan gue ini dilindungi even dari diri dia sendiri gitu. Itu yang membuat gue heal sih gitu, kayak gue sembuh gitu. Dan akhirnya gue ngerasa mungkin pernikahan yang baik itu seperti mimpi di angan-angan dan udah nggak exist. Apalagi banyak pemuka agama tuh yang cuma di covernya doang gitu loh. Tapi for me personally itu tuh very possible dan doable dan ada caranya. If only people knows. You don't have to get married. Even Apostle Paul kan bilang lu nggak mesti kawin gitu loh. Tapi kalau kamu mau nikah, make sure kamu tuh lakukan dengan benar. Make sure dengan orang yang benar. Karena ketika kamu memutuskan untuk nikah,
dengan orang yang salah, nyeselnya tuh seumur hidup, Bray. Ya. Nggak cuma lu, tapi generasi lu juga suffering gitu karena pilihan lu gitu. Tapi ketika lu menikah dengan orang yang benar, lu itu mempercepat di bumi seperti di surga. Yeah. Seindah That's right. itu. That's right. Kayak lu bangun pagi for the rest of your life feeling happy gitu. Gue happy banget gitu dengan pernikahan ini. Dan gue ngerasa karena kita itu nggak punya opsi untuk berhubungan seks dan punya physical touch yang terlalu jauh pas kita pacaran selama 8 tahun, itu melatih kita untuk bisa grateful atas hal-hal kecil. Jadi kreatif gitu loh hubungannya. Kan nggak bisa ngapa-ngapain nih aneh-aneh gitu. Jadi kayak apa yang bisa seru ya hari ini ya. Misalnya kita main board game atau apa yang sebenarnya boring things, tapi karena kita nggak ada opsi itu, mau nggak mau kan ngobrol. Yeah. Jadi kita terbiasa ngobrol dan seru. Yeah. Gitu. Jadi kayak gue ngerasa ini tuh nggak menyiksa sama sekali loh. Yeah. Menjalani ini walaupun gue nggak ngerti bedanya apa sama yang nggak menjaga, tapi gue ngerasa ini banyak membuat hal-hal sehat lahir di dalam hubungan ini. Gitu. Level of trust. Terus udah kayak gitu gue nggak pernah insecure sama Steven. Kita semuanya terbuka. Gue percaya integritas dia karena nggak cuma di kerjaan, tapi maksudnya kayak dedek kecil di bawah itu dia jaga dengan baik gitu loh. Dia bisa self control dirinya sendiri gitu. Jadi kayak banyak hal yang menurut gue nggak mungkin bisa diuji tanpa lu jaga kekudusan sih. Yeah. Gimana caranya lu tahu kasih itu sabar? Gimana caranya lu tahu kasih itu murah hati, tidak mementingkan diri sendiri kalau ketika lu memilih untuk melakukan itu, lu tahu yang rugi banyak tuh cewek lu gitu loh. Jadi gue merasa dengan dia menjaga kekudusan, gue itu yang awalnya merasa tidak berharga, kayak berasa biji matanya dia gitu loh. Nggak ada yang boleh ngelukain, nggak ada yang boleh nggak boleh ada cacatnya, dijaga segitunya. Sampai gue yang nggak merasa diri tidak berharga ini akhirnya mikir kayak gue seberharga itu ya, sampai dijaga segitunya, sampai diupayakan bahagianya, kayak gitu sih Bray. Jadi gue pengen semua cewek tahu gitu kalau caranya benar, marriage itu beautiful. Right. Tuh. Well, kita udah ngobrol 1 jam lebih. Kalau gue boleh berpesan terakhir ke lu, jangan stop berbagi. Gue tahu lu akan disalahpahami. Just accept that lu akan disalahpahamin. Orang akan bilang kayak yang lu tadi share, lu kan baru 3 tahun, lu baru segini, lu belum tahu marriage sekian lama. Whatever. Cuman request gue nih, ya lu jangan stop berbagi karena apa yang lu bagikan itu such a blessing. At least buat gue. Ya, at least buat lo. Ya, jadi dan gue yakin banyak orang lagi dengan lu berbagi TikTok lu banyak yang nonton, pasti banyak orang yang di-bless juga. Jadi kalau segelintir orang yang kasih negatif komen, please ignore it. Jangan stop berbagi dan takut di cancel or whatever. Terus sharing. Thank you so much buat ceritanya. Thank you banyak. Thank you banget ya udah berbagi. Oke, teman-teman, thank you so much udah stay sampai ending episode ini. Gue percaya cerita ini jadi berkat buat banyak yang nonton. Kalau lu tahu ada orang yang perlu dengar kisah ini, forward this video biar orang-orang boleh dengar pesan pengharapan ini buat yang lain. Oke? I'll see you guys in the next episode. Bye guys.